Andre Onana akhirnya memakai jersey Manchester United setelah beberapa minggu dalam prosesnya. Gambar itu dibagikan oleh Fabrizio Romano malam ini, tak lama setelah Setan Merah membagikan pengumuman resmi mereka bahwa pemain Kamerun itu telah menyelesaikan transfernya ke klub. Onana, 27 tahun, menandatangani kontrak 5 tahun dengan opsi perpanjangan musim, membuatnya bertahan di Old Trafford hingga 2028. Anehnya, dia tidak memilih untuk mengambil nomor 1 yang dibiarkan kosong setelah keluarnya David De Gea. Sebaliknya, dia memilih nomor yang dia kenakan di Ajax dan Inter Milan, yakni nomor 24. Onana memang dikenal sebagai kiper flamboyan dengan tekad keras. Baginya, nomor punggung bukanlah segalanya. Dan ia mengingini warisan sendiri kepada penerusnya kelak. United sekarang dapat membeli kiper cadangan dengan Dean Henderson kemungkinan akan pergi, dan Tutto Mercato Web mengklaim bahwa klub mengincar Yassine Bounou. Namun kesepakatan saat ini sulit untuk dilakukan, karena kiper Maroko mungkin tidak ingin bermain sebagai pelapis Onana, tetapi outlet Italia bersikeras bahwa transfer Bounou bukan tidak mungkin. Sementara itu, Fabrizio Romano juga mengonfirmasi bahwa Alex Telles diambang kepindahan ke tim Liga Pro Saudi, Al Nassr, di mana ia akan bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di United, Cristiano Ronaldo. Setan Merah akan menerima 4 juta pound dari kesepakatan untuk Telles. Namun, Al Nassr sekarang menjelajahi pasar untuk opsi bek kiri lainnya. Selain itu, United menyatakan bahwa klub Saudi belum mengirimkan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan transfer, yang berarti kepergiannya sekarang mungkin tak akan terwujud. Reading telah menyetujui kesepakatan dengan MU untuk mengontrak gelandang Charlie Savage. Sekarang The Royals telah diberi izin untuk mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Savage mengenai perpindahan permanen. Gelandang bertahan 20 tahun telah menarik minat sejumlah klub kasta kedua selama jendela transfer musim panas ini, tetapi Reading sekarang siap memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan gelandang tersebut. Football Insider mengungkapkan bahwa Savage menjadi incaran sejumlah klub di dalam dan luar negeri, termasuk Sheffield Wednesday, Swansea City, dan Wigan. United bersedia membiarkan Savage pindah, karena dia tidak terpilih dalam 31 pemain senior untuk melakukan tur ke Amerika Serikat. Putra mantan gelandang Wales dan Leicester, Robbie Savage, menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Forest Green Rovers di kasta ketiga. Dia membuat 15 penampilan untuk klub League One, memulai 13 dari pertandingan itu, dan mencetak 1 gol. Savage juga banyak tampil untuk tim muda United musim lalu, tampil 17 kali di Liga Premier 2 dan trofi EFL, dan menjadi kapten tim U21 3 kali musim lalu. Meski Savage belum melakukan debut seniornya untuk Setan Merah, dia sebelumnya telah berlatih dengan skuad tim utama. Dia juga tampil untuk tim dalam kemenangan persahabatan pramusim 2-0 mereka atas Leeds United di Oslo pekan lalu, di mana dia diangkat menjadi kapten untuk paruh kedua pertandingan. Tapi anak muda itu tidak masuk skuad untuk kemenangan persahabatan 1-0 melawan Lyon pada Rabu, dan tidak dipilih untuk menjadi bagian dari skuad senior 31 pemain untuk tur mereka di Amerika. Bos Reading, Ruben Selles, mengincar sejumlah gelandang tengah saat dia ingin membangun kembali skuad setelah terdegradasi ke tingkat ketiga sepak bola Inggris. Erik ten Hag tidak takut menjadi kejam sejak mengambil alih di Old Trafford musim panas lalu. Bulan ini ia mengambil keputusan untuk mencopot Harry Maguire dari jabatan kapten dan menggantikannya dengan Bruno Fernandes. Maguire juga dikeluarkan dari kelompok kepemimpinan Ten Hag di Old Trafford. Pelatih asal Belanda itu telah memilih Rafael Varane, Luke Shaw, Marcus Rashford, Tom Heaton dan Casemiro sebagai 5 pemain untuk mendukung Kapten Fernandes dan memberikan nasihat dalam keputusan besar di Setan Merah musim ini. Ten Hag juga secara tegas meminta Dean Henderson ikut dalam tur klub ke Amerika. Sungguh mengejutkan bahwa Henderson masih menjadi pemain Manchester United. Diharapkan dia akan keluar pada awal Juli.
dengan Forest tertarik pada kesepakatan. Namun, United membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk menyegel kesepakatan Onana dan ingin mempertahankan Henderson sebagai jaminan. Dia juga mengalami cedera paha yang membuatnya kehilangan waktu bermain musim lalu. Meski begitu, Henderson masuk dalam skuad tur ketika dia bisa saja ditinggal untuk mencoba dan mengamankan transfer ke Nottingham. Saat ini seolah Henderson dalam limbo, Nottingham Forest sedang mempertimbangkan untuk membatalkan rencana untuk mengontraknya. Dia kemungkinan hanya dalam tur United untuk waktu yang singkat sampai masa depannya beres. Tidak jelas apakah Henderson cukup fit untuk bermain. United membawa serta 4 kiper lain yakni Tom Heaton, Nathan Bishop dan Radek Vitek, serta Onana yang akan menyusul ikut tur. Onana tidak akan tersedia untuk duel terdekat. Duel Arsenal dan Manchester United pada Sabtu malam di New York City. Di hari yang sama tidak ada yang lebih besar dari itu. Setidaknya dari perspektif ramah musim panas. Ini adalah pertandingan tim tempat kedua dan ketiga dari musim lalu. Dan diharapkan kita akan melihat lebih banyak bintang ternama di kedua sisi, setidaknya untuk sementara. The Gunners akan datang ke pertandingan ini dengan sangat percaya diri, baru saja meraih margin kemenangan terbesar 5-0 untuk pertandingan MLS All-Star sejak tahun 2000. Pemain sayap Manchester United, Anthony Elanga, telah menolak tawaran pertama Everton meskipun kurangnya peluang tim utama di Old Trafford. Elanga telah banyak dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Goodison Park, dan meskipun tertarik untuk mengeksplorasi kepindahan dari Old Trafford, dia tidak akan bergabung dengan tim Sean Dyche. Everton mengadakan pembicaraan langsung dengan Elanga, tetapi pemain itu khawatir atas kesesuaiannya dengan taktik Dyche, sementara kiper muda, Matej Kovar, tampaknya akan dipinjamkan lagi musim panas ini. Dalam skuad tur ke Amerika, Dean Henderson, yang akan dijual, dimasukkan, sementara Matej Kovar, yang tampil impresif di 2 game pembuka, absen. Menurut jurnalis BBC, Simon Stone, United mengharapkan klub peminat untuk peminjaman pemain berusia 23 tahun itu musim panas ini, oleh karena itu, dia tidak termasuk dalam skuad perjalanan. Penjaga gawang Ceko menghabiskan musim lalu bermain untuk Sparta Praha, di mana dia memenangkan gelar liga. Sekarang, langkah pinjaman lain tampaknya akan segera terjadi. Pada tahap ini, United tidak yakin kemana Kovar akan pergi, meskipun sang pemain ingin tetap tinggal di Inggris. Langkah pinjaman ke kasta kedua, dengan waktu bermain reguler, akan menjadi skenario yang ideal. Kovar tampak luar biasa selama 2 pertandingan persahabatan pramusim pertama United. Dia sangat nyaman dengan bola di kaki dan upaya penghentian tembakan. Yang sudah pasti keluar adalah bek muda Born Hartley. Pemain Belanda telah resmi bergabung dengan FC Utrecht secara permanen. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh United, kepergian Hartley dikonfirmasi setelah pemain berusia 20 tahun itu menghabiskan 4 tahun sebagai bagian dari tim muda United. Sementara itu Harry Kane telah menolak menandatangani kontrak baru dengan Tottenham. Ini artinya ia dapat menjadi free agent di musim 2024-2025. Keputusan Kane ini sontak menjadi serangan menusuk hati Daniel Levy. Saat ini Tottenham punya 2 opsi, menjualnya dengan harga selangit, atau kehilangan sang kapten secara gratis musim depan. Keputusan apapun yang diambil membawa efek domino terhadap Manchester United. Meski secara terbuka, United menyatakan mundur dari perburuan Kane. Nyatanya, John Murtough justru menantikan momen ini. Tottenham diduga kuat akan menjual Kane dan menyiapkan penggantinya sejak dini. Anthony Martial menjadi salah satu kandidat kuat. Arthur Cabal dari Fiorentina juga sangat dipertimbangkan. Jika terpaksa menjual Kane, maka Tottenham mau tidak mau harus merelakan Kane bergabung ke MU.
Positifnya adalah Murtough akan mendapatkan dana jika memang Kane dijual. Meski saat ini fokus mengejar Rasmus Højlund, tim Setan Merah tetap mengawasi perkembangan Kane dengan cermat. Jika memang harus pindah, Kane hanya punya dua pilihan musim ini, MU atau Bayern. Sementara itu pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini menolak klaim Fabrizio Romano, yang menilai bandrol Højlund sekitar 60 juta pound. Menurutnya Atalanta harus menjual Højlund sekitar 86 juta pound. Hal ini tentu saja ditertawakan kubu Setan Merah. Perang urat syaraf pun digelar, United menyambut gertakan Gasperini dengan memunculkan rumor MU mundur dari perburuan Højlund dan memilih Randal Kolo Muani yang dibanderol 105 juta pound oleh Frankfurt. Sayangnya, gertakan MU tak mempan buat Atalanta. Mereka balik membalas dengan menyatakan PSG juga tertarik merekrut Højlund. Kita akan lihat bagaimana diskusi antara kedua klub akan berlangsung. Saat ini MU masih mempersiapkan tawaran resmi pertama, yang diperkirakan sejumlah 50 juta pound.